Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nuraini dengan NIM C2086207013. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan permainan ular tangga dilengkapi huruf Braille untuk melatih emosional anak tunanetra. Untuk yang pertama ada latar belakang masalah. Nah, sebelumnya untuk pengertian tunanetra itu yaitu individu yang satu indera penglihatannya atau kedua-keduanya itu tidak berfungsi sebagai saluran untuk menerima informasi dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, pembelajaran di SLB Taman Sari ini memakai media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang diajarkannya. Ada dua macam gangguan penglihatannya, yaitu ada low vision dan juga buta total. Nah, untuk low vision ini tentu bisa melihat benda yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan buta total, sama sekali tidak bisa melihat dari lahir. Nah, dalam menggunakan medianya itu, dia harus tahu penglihatannya sudah tidak bisa difungsikan lagi. Jadi harus konkret, harus bisa dipegang seperti bentuk meja itu, seperti apa sih harusnya. Jadi ada perabaannya. Nah, di samping itu juga ada program khusus yang diadakan sekolah tersebut untuk anak tunanetra, yaitu ada Proksis atau orientasi mobilitas sosial dan komunikasi yang tujuannya itu bagi kelangsungan mereka, misalnya untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya seperti sedang melakukan pembelajaran memasak. Nah, bagian dari ini juga hal yang paling mendasar ketika anak tunanetra itu biasanya kan kehilangan penglihatan, otomatis penglihatannya itu kan terganggu. Nah, ketika mereka itu mau belajar itu dilatih juga. Dan ada SK sosial dan komunikasi ketika contohnya tunanetra itu bergerak dari sekolah ke warung. Nah, fungsi inderanya itu kan tidak bisa sampai ke warung, jadi sosialnya juga kita harus bisa mengajarkan untuk ke anaknya itu bersosialisasi dengan yang lain. Jadi akan ditangani oleh om khusus. Kemudian terkait emosi anak tunanetra itu sama seperti anak-anak normal yang lainnya. Jadi ada yang kalem, ada yang cepat marah, dan lain-lain. Dan juga dari guru pun berusaha untuk memberikan penjelasan agar emosi itu dapat terus terkontrol oleh anak dan bisa menempatkan pada dirinya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya yaitu teori. Nah, menurut peneliti perkembangan emosi anak tunanetra, yaitu anak tunanetra tipe pemalu dan tertutup dalam melampiaskan emosinya itu atau rasa tidak sukanya itu dengan cara membentak-bentak orang terdekatnya seperti bapak atau ibunya, namun jika marah dengan orang lain selalu dipendam. Sedangkan anak tunanetra yang memiliki sifat mudah tersinggung dalam melampiaskan emosinya atau rasa tidak sukanya itu dengan cara langsung marah dengan orang yang tidak disukainya siapapun dan bertingkah laku kasar jika marah seperti memukul meja. Berbeda dengan anak tunanetra yang kurang bisa mengendalikan emosi, biasanya kurang bisa mengungkapkan emosi bahagia maupun sedih dengan ekspresi yang tepat. Nah, hal ini disebabkan karena dia tidak mendapat gambaran bagaimana ekspresi yang tepat saat bahagia dan sedih. Ada juga anak tunanetra yang memiliki rasa takut yang berlebihan pada benda ataupun orang asing. Nah, disebabkan karena rasa trauma pada kejadian tertentu ataupun membayangkan akibat jika berdekatan dengan benda atau orang tersebut. Anak tunanetra ini kurang bisa mengungkapkan rasa cinta kepada lawan jenis karena mereka belum pernah mendapat gambaran cara mengungkapkan perasaannya itu pada lawan jenis. Namun pacaran juga hal yang diidamkan oleh anak tunanetra. Mereka juga memiliki perasaan yang normal seperti anak normal. Nah, di samping itu mereka juga memiliki kriteria khusus pada pasangan mereka nanti. Nah, di sini menurut Hidayati Nurul pada tahun 2011, dukungan orang tua merupakan dukungan di mana orang tua memberikan kesempatan pada anak agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, belajar mengambil inisiatif, mengambil keputusan mengenai apa yang ingin dilakukan, dan belajar mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Anak akan mengalami perubahan dari keadaan yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi mandiri.
Nah, dukungan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sangatlah penting bagi prestasi, keberhasilan dan masa depan anaknya, seperti dukungan emosional berupa rasa empati, kehangatan, dan kepedulian orang tua. Anak tunanetra senantiasa memberikan segala bentuk perhatian dan bukan pula perhatian yang bersifat terlalu berlebihan kepada anaknya. Nah, dukungan penghargaan dari orang tua tunanetra ini kepada anaknya seperti memberikan apresiasi atas pencapaian prestasi dan selalu mendukung hal-hal yang positif yang disukai anaknya. Nah, dalam pemberian dukungan instrumental, orang tua dari anak tunanetra selalu memberikan bantuan apapun untuk anaknya, terutama bantuan secara material serta moral dan memberikan pendidikan anaknya. Nah, adapun dukungan informatif yang orang tua dari anak tunanetra seperti selalu memberikan motivasi, nasihat-nasihat yang membangun bagi anaknya, dan juga mempertimbangkan apapun kegiatan yang melibatkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan nantinya. Nah, sebelum kerancangan, ada metode yang digunakan yaitu melalui permainan ular tangga. Nah, permainan ular tangga ini dilengkapi dengan huruf braille sehingga dapat membantu anak-anak tunanetra dalam permainan. Nah, permainan ini bukanlah permainan di atas papan pada ular tangga yang pada umumnya, namun konsepnya adalah membuat anak tunanetra tersebut ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut atau sebagai permainan sekaligus pionnya. Jadi dapat dikatakan bahwa permainan ini adalah permainan ular tangga dalam skala yang besar. Nah, untuk bidangnya saya menggunakan karpet puzzle. Nah, hal ini ditinjau dari segi keamanan bagi anak tunanetra itu sendiri. Sehingga ketika pada saat permainan nanti terjadi persimpangan dan menyebabkan tubrukan sehingga membuatnya jatuh, akan masih tetap aman. Nah, untuk pembatas setiap kotaknya, saya menggunakan tali tambang yang kecil untuk memberikan tanda pemisah dari satu kotak dengan kotak yang lain. Dan untuk penulisannya digunakan huruf braille. Jadi dalam permainan ini pemain diharuskan dapat membaca huruf braille. Nah, untuk rancangan tahapan permainan ular tangga huruf braille ada 2 tahapan. Yang pertama tahap persiapan dan yang kedua tahap pelaksanaan. Nah, nama permainannya ini adalah ular tangga braille. Untuk alat dan bahan yaitu karpet puzzle, gunting, tali tambang kecil, dan double tip. Untuk yang pertama tahapan persiapan. Nah, di tahapan persiapan ini yang pertama mempersiapkan diri. Nah, jadi guru ini perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, memiliki keterampilan untuk menggunakan media tersebut. Kalau perlu untuk memperlancar, maka perlu melakukan latihan berulang-ulang. Nah, yang kedua mempersiapkan ular tangga braille. Yang ketiga mempersiapkan tempat. Nah, hal ini berkaitan dengan guru dan anak. Jadi agar anak itu merasa nyaman dan aman ketika permainannya dilakukan. Yang keempat mempersiapkan anak. Nah, agar anak mampu memperhatikan guru dengan baik, atur secara baik dan tenang. Dan yang terakhir mempersiapkan pengawas. Nah, jadi anak perlu diawasi agar mereka aman ketika melakukan permainan. Untuk selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan yang pertama, anak-anak menjadi pionnya langsung berdiri di atas karpet yang sudah menjadi permainan ular tangga braille. Yang kedua, anak-anak itu bergiliran untuk memainkan dadu braille-nya. Yang ketiga, anak-anak itu loncat pindah ke kotak yang lain sesuai dadu yang muncul. Dan selanjutnya permainan dilakukan secara bergantian sampai selesai. Dan terakhir tidak lupa adanya pengawasan dari seorang guru. Nah, untuk kekurangan dan kelebihan dari permainan ini yaitu untuk kekurangannya yang pertama membutuhkan pengawasan dan yang kedua pemain harus dapat membaca huruf braille. Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama belajar berhitung dengan metode permainan, yang kedua menajamkan daya ingat, yang ketiga meningkatkan motorik anak tunanetra, yang keempat melatih kesabaran karena menunggu pemain lain, yang kelima belajar penjumlahan dan pengurangan dengan permainan, dan yang keenam yang terakhir mengurangi anggaran dana yang dikeluarkan untuk kegiatan outbound ke tempat wisata. Nah, selanjutnya untuk biaya membuat permainan ular tangga dilengkapi dengan huruf braille, yaitu yang pertama alat bahannya ada tikar puzzle, frekuensinya 4 dengan harga satuannya 85.000, jumlahnya sekitar 340.000.
Yang kedua ada tali tambang kecil, frekuensinya 2 roll dengan harga satuannya 23.000, jumlahnya jadi 46.000. Dan yang ketiga ada dadu braille, frekuensinya 1 buah dengan harga satuannya itu 180.000 dan totalnya yaitu sebesar 566.000. Nah, untuk selanjutnya di sini ada agenda. Yang pertama ada observasi awal. Nah, menentukan lokasi, meminta dan mengurus perizinan. Peneliti ini mengumpulkan informasi tentang pembelajaran dari perkembangan bahasa anak. Yang kedua, perencanaan pelaksanaan tindakan. Nah, di sini menentukan target kompetensi, mendesain metode pembelajaran menggunakan permainan ular tangga. Dan yang ketiga ada pelaksanaan tindakan. Di sini melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, untuk yang keempat ada observasi, pengamatan pengetahuan anak dalam kegiatan pembelajaran menggunakan instrumen observasi seperti lembar observasi, alat bantu kamera, dan catatan lapangan. Dan yang kelima ada refleksi, dilakukan dengan menganalisis hasil tindakan perubahan kemampuan fonologi anak sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.